Kemudian tipsnya nih, kalau menurut saya nggak bisa ngasih tips bagaimana biar lolos, tapi saya bisanya ngasih tips bagaimana mendaftar beasiswa gitu. Yang penting adalah kita cari info sebanyak-banyaknya dari manapun itu, karena eh, kalau misalnya ada yang terlewatkan, ya kita dari administrasi aja tuh udah bisa gagal seperti itu. Jadi ya benar kita harus cari info sebanyak-banyaknya, kemudian kita menyusun timeline. Menyusun timeline itu eh, misalnya dalam satu periode beasiswa itu ada beberapa beasiswa yang sedang buka pendaftaran. Jadi, dan kita mau coba semuanya nih karena semuanya cocok dengan apa yang kita mau. Jadi kita harus menyusun timeline. Misalnya tanggal tanggal sekian sampai tanggal sekian saya bikin esai untuk beasiswa ini, tanggal sekian sampai tanggal sekian latihan wawancara untuk beasiswa ini seperti itu. Jadi harus tertata rapi biar kita enggak eh, ibaratnya kita nggak kewalahan karena jujur dalam periode kita mendaftar beasiswa itu otak kita akan benar-benar terkuras untuk itu. Kalau saya sendiri waktu itu periodenya itu eh, dari saya lulus itu September 2018 sampai diterima beasiswa itu Agustus 2019 seperti itu. Jadi 1 tahun, ibaratnya 1 tahun kita menyusun timeline mencoba beasiswa ini, beasiswa itu, seperti itu. Kemudian memperluas pertemanan. Nah, kita ini nggak bisa, kalau saya jujurnya nggak bisa kita mendaftar beasiswa itu kita cuma sendiri, tapi kita harus cari teman. Misalnya beasiswa beasiswa Australia, kita harus cari teman yang juga daftar beasiswa Australia karena bisa jadi kita ada info-info yang terlewat gitu dan kita bisa dapatkan info itu dari teman kita, atau misalnya teman kita mau daftar LPDP, teman kita sudah wawancara duluan, kita bisa tanya gimana kemarin wawancaranya seperti itu. Dan eh, ada komunitasnya, seperti kalau misalnya di Telegram, saya pernah join di komunitas Telegram, kita eh, punya komunitas untuk latihan wawancara melalui Discord. Jadi ada yang berpura-pura sebagai pewawancara, ada yang diwawancara, dan teman-teman yang lain itu mendengar gitu proses wawancara yang dilakukan. Jadi itu kayaknya benar-benar membantu seperti itu. Kemudian konsultasi dengan senior, dengan dosen seperti itu. Misalnya teman-teman mau ke Polandia nih, boleh teman-teman konsultasi ke saya, misalnya jurusan apa ya yang tersedia, atau misalnya gimana biar punya proposal penelitian yang bagus yang bisa dilakukan di Polandia, misalnya seperti itu, teman-teman bisa konsultasi seperti itu. Jadi itu penting banget untuk tips-tips mendaftar beasiswa. Kemudian ini untuk info beasiswa yang pernah saya daftari, ya sejauh ini seperti yang sudah teman-teman baca di sini, saya pernah mendaftar di Australia, di New Zealand, di Indonesia juga di PMDSU, kemudian LPDP. Nah, untuk LPDP sendiri, saya itu sampai 1 hari sebelum wawancara LPDP, saya itu diterima di Polandia. Jadi saya nggak sempat ikut wawancara gitu. Padahal sebenarnya punya kesempatan untuk ikut wawancara, tapi karena sudah diterima di Polandia, dan waktu itu saya agak gimana ya, takutnya kalau misalnya saya ikut wawancara nanti saya diterima gitu di LPDP. Jadi justru kalau misalnya saya diterima di LPDP, tapi saya nggak ngambil, kan justru di blacklist kan, jadi saya nggak bisa daftar untuk misalnya kalau mau S3 atau gimana. Jadi akhirnya saya relakan beasiswa LPDP, nggak jadi daftar, akhirnya memilih untuk beasiswa Polandia karena sudah pasti keterima seperti itu. Kemudian ini untuk lengkapnya tentang beasiswa Polandia, teman-teman bisa klik ini, nanti saya kopikan ke chat. Itu adalah beasiswa dari pemerintah Polandia, dan jurusan-jurusannya adalah jadi sudah saya jelaskan, dan itu tuh untuk negara-negara berkembang, salah satunya adalah Indonesia. Nah, untuk UMS sendiri, sebelum saya itu ada satu mahasiswa geografi yang sudah pernah keterima, dan setelah saya ada satu juga, tapi dari jurusan teknik elektro kalau nggak salah, dia juga keterima di beasiswa Polandia ini, beasiswa Stefan Banach tahun ini. Kemudian, oh ya, kemudian ini tentang beasiswa Erasmus. Waktunya udah habis ya. Oke, jadi mungkin kita lanjutkan ke tanya jawab aja ya. Kalau misalnya teman-teman masih penasaran dengan beasiswa Erasmus, saya udah bukan tulis, kayak bikin video tentang beasiswa Erasmus ini, menceritakan bagaimana pengalaman mendapatkannya di IGTV, bisa teman-teman lihat di situ.
Dan ini beberapa dokumentasi selama berkuliah di Polandia. Seperti itu, teman-teman. Baik, sangat menginspirasi sekali ya. Mungkin langsung saja jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa on mic dengan menyebutkan nama lengkap dan instansi. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Sembari menunggu, mungkin saya juga mau tanya-tanya juga buat Mbak Boleh. Anissa. Mungkin agak santai aja ya Mbak ya, karena kita juga udah pernah ketemu sebelumnya. Ya. Saya mungkin mau membacakan pertanyaan dari beberapa teman-teman yang udah disaring melalui Google Form. Ini ada dari Mbak Ulfa Dela. Berkaitan dengan beasiswa BNH, yang diperlukan paspor, ijazah, dan transkrip, sertif bahasa, dan rekomendasi letter drafted by a Polish diplomatic. Apakah seperti itu? Ya, betul. Mungkin bisa langsung dijawab. Untuk beasiswa Stefan Bana itu kan sebelumnya adalah beasiswa Ignasi Lukasiewicz, kemudian tahun ini berubah menjadi Stefan Bana seperti itu. Dan regulasinya juga ikut berubah. Kalau tahun lalu 2019-2020 itu persyaratannya memang kita harus bikin proposal penelitian seperti itu. Tapi tahun ini itu sudah tidak diperlukan lagi. Yang dibutuhkan adalah rekomendasi dan IPK. Itu yang paling penting di beasiswa Stefan Bana untuk ke Polandia. Nah, IPK itu kalau nggak salah dia mempunyai bobot 60%, sedangkan rekomendasi punya bobot 40%. Nah, rekomendasi itu dari mana? Misalnya salah satunya itu adalah dari universitas yang paling kuat. Misalnya kita kita mau rekomendasi dari universitas nih, kemungkinan rekomendasi terkuat itu dari mana ya? Bisa saja dari rektor seperti itu. Jadi kita bisa meminta rekomendasi dari rektor, misalnya bidang pendidikan bisa untuk merekomendasikan kita untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Nah, otomatis kita kalau pengen punya rekomendasi ya kita harus punya jejak edukasi yang ini ya, akademik yang bagus ya. Misalnya kenapa kamu minta rekomendasi? Oh, saya IPK-nya segini Pak, saya punya pengalaman pengabdian atau apa. Nah, itu bisa menjadi bekal untuk kita meminta rekomendasi ke rektor seperti itu. Untuk syarat-syarat yang lain itu benar seperti itu, seperti Baik, paspor dan lain-lain. oke. Di sini ada angkat tangan dari Mas Anom, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Oke, mungkin kepencet atau ada kendala jaringan. Baik, mungkin satu lagi dari Mbak Naili Afsa Kurniasih. Pertanyaannya ini tentang bagaimana cara menuliskan brand personality dengan baik untuk membuat motivation letter. Mungkin dari Pak Choi tadi sudah menjelaskan versi dari Pak Choi. Mungkin kalau dari Mbak Anissa mungkin bisa diceritakan bagaimana cara menulis brand personality untuk motivation letter. Nah, motivation letter ini sendiri tergantung tujuannya, kita mau sebagai beasiswa atau melamar beasiswanya atau melamar universitasnya seperti itu. Karena pengalaman juga kita dalam mendaftar universitas di Polandia kita juga membutuhkan motivation letter seperti itu. Nah, kalau menurut saya sih kita sesuaikan dengan passion kita seperti apa. Misalnya kita tertarik di sini, mungkin kalau teman-teman dari geografi agak sedikit bosan ya, karena kok pengalamannya dari geografi semua ya, karena memang saya orang geografi gitu. Jadi saya pengalamannya ya di sekitaran geografi. Misalnya teman-teman tertarik dengan bikin motivation letter, otomatis teman-teman punya passion tentang bencana. Nah, misalnya mendaftar ke perguruan tinggi seperti itu, perguruan tinggi dengan manajemen bencana. Nah, teman-teman bisa kan motivasi kan berarti namanya pandangan ke depan, bagaimana apa yang bisa memotivasi teman-teman seperti itu. Berarti bisa misalnya saya
saya memiliki ketertarikan di bidang manajemen bencana. Kemudian fakultas yang akan saya daftari memiliki mata kuliah yang sesuai dengan minat saya. Misalnya itu bisa teman-teman juga sebutkan mata kuliah apa. Terus tapi bisa teman-teman highlight khususnya mata kuliah ini yang menurut saya itu sangat-sangat penting untuk mendukung ilmu yang akan saya ambil seperti itu. Kemudian ke depannya setelah saya mendapatkan mata kuliah ini harapannya adalah saya bisa mendapatkan ilmu yang bagaimana. Kemudian dapat membantu negara saya atau dapat membantu karir saya seperti itu. Jadi kita balik lagi ke passion yang kita punya atau ketertarikan yang kita punya karena gimana ya? Kita ya sebenarnya kalau bisa dibilang ya mirip-mirip dengan Pak Choi karena yang tahu diri kita adalah jadi diri kita sendiri, jadi lebih baik kita jujur seperti itu. Apa yang kita bisa, pengalaman yang sudah pernah kita lakukan, itu juga mendukung banget. Kenapa kita suka dengan manajemen bencana? Oh, karena dulu saya pernah ikut misalnya jadi relawan manajemen bencana. Itu kendalanya seperti apa? Misalnya, oh masyarakatnya itu emang masih kurang tahu tentang pendidikan kebencanaan. Jadi harus perlu diberikan lagi pendidikan kebencanaan. Nah, kendala-kendala pada saat menjalani tugas waktu itu menjadikan motivasi. Oh, berarti saya harus bisa nih menjadi salah satu yang bisa mencerahkan masyarakat-masyarakat yang kena bencana tersebut untuk bisa lebih baik dalam penanggulangan bencana. Kan itu memotivasi diri kita. Oh, berarti kalau misalnya mereka lebih baik pengetahuan bencanaannya, kemungkinan dampak dari sebuah bencana itu tidak akan sebesar ini. Nah, itu dari pengalaman-pengalaman tersebut, kekurangannya apa, itu kita tabung menjadikan motivasi untuk kita bagaimana kita ke depannya lebih baik dengan mengambil beasiswa tersebut, karena beasiswa tersebut memiliki bisa mencakupi pendidikan yang saya mau atau kampus tersebut bisa memberikan pendidikan yang saya mau. Jadi semoga setelah mendapatkan pendidikan ini, setelah mendapatkan beasiswa ini, saya bisa mencapai tujuan saya di awal seperti itu. Jadi ya seperti itu. Kita harus tahu passion kita di mana, mencari pengalaman untuk passion itu, kemudian mencari kekurangannya kira-kira kurang apa nih yang harus diperbaiki di masa depan misalnya, kemudian nah itu jadikan motivasi untuk bisa lebih baik seperti itu. Apakah bisa dimengerti ataukah? Bisa, berarti tergantung bagaimana passion kita, terus kemudian ketertarikan kita terhadap nanti di luar negeri mungkin seperti itu. Iya. Oke, Dan pengalaman itu penting. Iya. Di kolom chat ini juga ada yang tanya dari Ilham Versiki, Universitas Muria Kudus, izin bertanya, tadi Kak Anissa sudah jelaskan tips lolos beasiswa di IGTV. Untuk Instagramnya Kak Anissa apa ya, Kak? Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab aja. Ya. Instagramnya Anissa Fitrah ya. Itu saya ketikkan di chat. Itu tapi khusus untuk beasiswa Erasmus ya. Seperti itu. Bisa langsung di-follow ya teman-teman. Jadi beasiswa Erasmus itu bisa teman-teman dapatkan kalau misalnya teman-teman khusus Erasmus Plus ya, bukan Erasmus Mundus, itu bisa teman-teman dapatkan kalau misalnya teman-teman sudah berkuliah di Eropa. Jadi mau exchange ke luar negeri misalnya, oh saya sekarang lagi kuliah di Polandia, tapi saya pengen nih ngerasain gimana kuliah di Belanda, di Jerman, di Spanyol, bisa teman-teman apply beasiswa Erasmus Plus, kemudian nanti akan exchange 1 semester seperti itu. Ada pertanyaan lagi Mbak di kolom chat dari Mbak Ulfa lagi nih. Izin bertanya, untuk beasiswa Banah ini berarti hanya ada seleksi berkas saja atau ada yang lain, mungkin bisa dijelaskan? Iya, untuk beasiswa Polandia, beasiswa Stefan Banah ini hanya ada seleksi berkas. Jadi menurut saya itu sangat-sangat gimana ya, bukan mudah tapi ringkas gitu. Kita nggak ada seleksi wawancara atau tes TPA, jadi semuanya diseleksi dari berkas seperti itu. Jadi hanya ada satu tahap, misalnya
Jadi misalnya teman-teman sekarang kan pendaftarannya tutup bulan Juni tanggal 20. Jadi teman-teman baru bisa mengetahui hasilnya itu sekitar mungkin Agustus, nanti hasilnya akan keluar, dan itu sudah merupakan hasil akhir teman-teman diterima atau tidak beasiswanya, seperti itu. Jadi tidak ada seleksi lain. Baik, apakah ada feedback dari Mbak Ulfa? Atau cukup? Ini saya tanya langsung boleh nggak? Boleh, boleh. Ya, salam kenal ya Mbak Anissa. Ini saya mau bertanya, kalau misalnya beasiswa Max Japan itu kan dia ada skornya 570. Kalau misal dia nggak punya skor sampai situ, dia kan bisa untuk melampirkan misalnya cuma punya 500 kayak gitu kan bisa. Kalau untuk beasiswa Polandia ini bisa nggak kayak gitu? Beasiswa Polandia sendiri dia minimal 543 untuk TOEFL. Tetapi pengalaman pada saat saya mendaftar itu teman saya sendiri punya TOEFL sekitar 530 dan itu dia lampirkan dan dia bisa lolos seperti itu. Jadi mungkin bisa dibilang bisa seperti itu. Tapi ya sebaiknya sih kita harus sesuai dengan persyaratan ya, minimal 543. Kalau biasa kita dapatkan 543. Jadi tanpa celah gitu. Cuma kalau menurut pengalaman, hal tersebut ada dan buktinya teman saya juga masih bisa lulus dengan skor 530 seperti itu. Jadi saya nggak tahu itu faktor apa yang bisa membuat dia keterima. Mungkin dari proposal penelitiannya bagus, jadi akhirnya bahasa Inggrisnya bisa dimaklumi atau seperti apa, saya juga kurang tahu karena itu rahasia dari panitia. Tapi kalau misalnya pertanyaannya boleh apa enggak, kemungkinan boleh, seperti itu. Apakah ada feedback kembali dari Mbak Ulfa? Udah, terima kasih. Terima kasih Mbak. Mas. Sama-sama. Baik, mungkin karena keterbatasan waktu ya teman-teman, nanti semisal ada pertanyaan kembali bisa ditanyakan langsung di Instagramnya Mbak Anissa atau bisa langsung chat di nomor yang tadi sudah saya sebutkan di awal. Oke, saya akan bacakan kesimpulan pada pemateri kedua kali ini. Ada beberapa poin yang saya catat. Yang pertama adalah bagaimana cara kita untuk mencari beasiswa yang pas, itu yakni dengan menentukan pemberi beasiswa, terus kemudian jurusan, benefits, kemudian juga harus memperhatikan beberapa syarat khusus seperti sertifikat bahasa, kompetensi sertifikat, kemudian GRE, pengalaman kerja, sekolah bahasa, kemudian bagaimana tujuan kita untuk negara Indonesia ini tentunya. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari Mbak Anissa ada closing statement untuk teman-teman di sini. Oke, jadi misalnya nih, saya sendiri sebenarnya sudah apa namanya kayak sebenarnya bukan berpengalaman sih, tapi misalnya teman-teman disuruh untuk melakukan penelitian atau menulis publikasi ilmiah pada saat S1 itu benar-benar berguna bagi teman-teman di masa depan. Jadi kalau bisa memang harus mencari pengalaman saat S1, kemudian nilainya benar-benar diperhatikan, jangan sampai turun, karena ya itu tadi, seperti yang saya sudah bilang, itu benar-benar apa namanya berguna pada saat teman-teman ingin menjalani perkuliahan. Dan kalau sudah berkuliah S2 pun, ya nilai juga harus dipertahankan bagus seperti itu. Karena kita nggak tahu akan ada beasiswa-beasiswa apa lagi di tahun depan, di selanjutnya seperti itu. Misalnya mau daftar dokter lagi atau apa. Jadi seperti saya sekarang ini ada beasiswa rektor dari kampus. Jadi untuk mahasiswa yang mempunyai nilai tertinggi sekelas. Jadi ya misalnya mau dapat beasiswa itu lagi ya kita harus mempunyai nilai yang bagus seperti itu. Jadi itu untuk memotivasi teman-teman aja sih. Jadi kalau ada yang bilang IPK itu nggak penting ya itu menurut dia, tapi menurut saya kalau misalnya teman-teman mau melanjutkan beasiswa IPK itu penting seperti itu. Dan juga pengalaman harus diperbanyak seperti itu.